Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas yang akan mengabarkan tentang update race MotoGP Sprint kemarin. Dan teman-teman semuanya ternyata terbukti. Analisa IWB dan penjabaran IWB dari data yang sudah kita bedah sebelumnya pada saat free practice, dan semuanya tergambar dengan jelas bahwa pada kondisi dry race IWB sudah tekankan ke sampean semuanya bahwa Pecco Bagnaia untouchable. Pecco Bagnaia di atas angin betul-betul mampu mengalahkan Martin, dan itu terbukti Cak. Pecco Bagnaia menguasai pada saat sprint race kemarin di Misano, dan itu semuanya sudah kita prediksi sebelumnya Cak. Jadi teman-teman semuanya, kalau sampai mencermati video IWB juga sudah mencoba untuk menjabarkan kesemuanya semuanya tentang bagaimana race pace dari masing-masing pembalap dan bagaimana pula Kans Marquez. IWB sudah tekankan kemarin pada kondisi normal, pada kondisi dry, maka bisa kita pastikan Pecco akan juara. Tapi pada kondisi yang tricky, traksi aspal maksudnya licin, traksi ban low, maka Marquez dengan kondisi cuaca yang mungkin wet, pada kondisi aspal yang basah, maka kemungkinan besar Marquez akan menjadi juara. Dan ternyata Cak, semua penjabaran IWB terbukti Kang Mas, Pecco untouchable, Pecco betul-betul luar biasa. Dan itu kita akan jabarkan semuanya pelan-pelan bagaimana pernyataan masing-masing pembalap dan seperti apa yang dirasakan Marquez termasuk juga Martin Cak. Nah Kang Mas, menarik sekali, kita akan mencoba untuk menjabarkan kesamaan semuanya dari belakang dulu Kang Mas. Jadi teman-teman sama tahu bagaimana Marquez yang sudah sekuat tenaga mencoba mengejar GP24. Marquez sudah berusaha sekuat tenaga mengejar Pecco dan juga Martin, termasuk juga Enea Bastianini ini. Tapi ternyata Cak, ada limitasi di sana. Jadi ada yang namanya keterbatasan. Karena bagaimanapun kalau kita komparasi, suka nggak suka, walaupun banyak haters ya yang kita katakan mencoba memframing bahwa GP23 dan GP24 itu sama. Tapi enggak Cak, kita dari data dan juga semua komentator MotoGP termasuk juga para pembalap Ducati yang menjabarkan secara jelas bahwa GP24 memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan GP23. GP24 ini sangat kuat pada saat aspal, memiliki traksi melimpah, jadi akselerasi dan juga kecepatan di tikungan itu di atas rata-rata. Artinya memang sekarang ini the best bike in the grid adalah GP24, dan itu diakui oleh semuanya Cak. Makanya Kang Mas, dengan hasil 4, ternyata Marquez menyatakan dia happy, dia menyatakan dia gembira, dan dia merasa tidak perlu menyesali karena bagaimanapun dia sudah memprediksi race pace-nya tidak akan mampu jabanin Pecco ataupun Martin pada kondisi normal. Dan itu dikatakan Marquez secara gamblang memberikan pernyataan bagaimana dia merasa dengan hasil 4 adalah maksimal yang bisa dia dapatkan. Dan itu juga kita jabarkan nanti setelah ini Cak, termasuk juga pernyataan dari Jorge Martin yang ternyata menyalahkan indikator sinyal dashboard yang nanti kita akan bahas. Nah teman-teman, untuk melengkapi semuanya dulu, IWB akan berikan simulasi seperti apa race pace dari masing-masing pembalap dan kenapa kita sebut bahwa Pecco Bagnaia adalah pembalap yang tak terkejar. Pecco Bagnaia di atas angin membuat Bagnaia untouchable, dan inilah yang bisa ke semuanya simulasi detail dari Misano Sprint kemarin. Sama intip di sini Cak. Inilah hasil dari sprint race di hari Sabtu kemarin. Dan teman-teman semuanya, seperti yang sudah IWB jabarkan secara jelas kesampaian bagaimana potensi dari masing-masing pembalap, dan fix semua dari analisa IWB ya, ternyata akurat, di mana dengan kondisi track yang dry atau kering dan kemarin dipastikan sunny atau clear cuacanya, Pecco Bagnaia menjadi penguasa dengan kecepatan yang luar biasa. IWB sudah tebak kemarin analisa dari data, dan IWB sudah tekankan bahwa Pecco Bagnaia menguasai dua sektor. Jadi dua sektor itu artinya ya sektor yang kedua dan 4, dan sementara lainnya hanya menguasai satu sektor. Artinya memang Pecco memiliki kelebihan di Misano, dan itu dibuktikan oleh Pecco yang akhirnya menjadi juara. Sementara Martin akhirnya hanya puas di posisi kedua, walaupun kecepatannya luar biasa, tapi secara kasat mata harus diakui Cak, memang Pecco di atas angin, Pecco unbeatable. Bastianini kita nggak nyangka ternyata sedekat itu. Memang kalau kita lihat dari komposisi pembalap di depan, fix kita pastikan GP24 adalah penguasa. Ducati GP24 memiliki akselerasi yang sangat baik, dan konfirmasi kita dapatkan GP24 memang very powerful pada saat mereka mendapatkan traksi yang melimpah. Dan teman-teman, kemarin aspal di Misano dipastikan memiliki traksi yang luar biasa, dan ini membuat para pembalap yang nunggang GP24 kecuali ya sama tahu sendiri ya, Morbidelli kesulitan. Dan yang jelas dengan bukti di mana yang menguasai adalah
1, 2, 3 GP24, maka fix memang para pembalap yang di depan tersebut luar biasa, tentunya didukung oleh motor dan juga skill. Jadi kombinasi yang pas banget, Cak. Jadi Bastian ini finish di posisi ketiga dengan jarak hanya 1,3 detik dibandingkan dengan Pecco. Nah, Kang Mas, kemudian keempat Marc Marquez, sesuai dengan terawangan dan juga analisa kita, Kang Mas. Nah, ya kan, kita sudah membahas secara jelas kemarin bahwa Marc Marquez secara race pace bukanlah lawan dari Pecco dan juga Martin, dan ternyata terbukti di mana Marquez secara maksimal yang bisa dikatakan, ya kita katakan performanya Marquez ini hanya mampu di posisi keempat, dan itu pun dengan gap mencapai 5,3 detik. Jadi ini sesuai analisa kita, yang mana dari analisa adalah sekitar 4 hingga 5 detik gapnya. Jadi dengan kondisi ban belakang soft, ternyata Marquez tidak mampu berbuat banyak, mengisi posisi keempat terbaik. Dan kelima Acosta, luar biasa, Cak. Pedro Acosta menjadi pembalap non Ducati terkencang, dan Pedro dengan motor RC16 ternyata mampu meraih posisi kelima dengan gap cukup dekat dengan Marquez. Lalu keenam adalah Brad Binder, ketujuh Fabio Quartararo. Yes, Fabio, Kang Mas, sesuai dengan analisa kita, ternyata Yamaha pelan dan pasti mulai unjuk gigi, Kang Mas. Fabio Quartararo yang kemarin bisa kita katakan very fast, ternyata hari ini, kemarin maksudnya, Cak, ya, pada saat sprint race menunjukkan Yamaha memiliki potensi. Yamaha makin improve, Yamaha dengan cara mereka mengurangi power, mereka memperbaiki dari aero termasuk juga sasis, ternyata memiliki kecepatan, finish di posisi ke-7 atau top 10. Ini sesuai dengan target Fabio yang mematok di angka, maksudnya posisinya, Cak, posisi ke-6 ataupun 9. Bahkan Fabio bisa mengalahkan Marco Bezzecchi, dan Fabio finish di posisi ke-7 dengan gap mencapai 8,4 detik. Artinya cukup dekat, Cak, dibandingkan dengan pembalap terkencang Ducati. Lalu ke-8 Marco Bezzecchi menandai GP23 terkencang setelah Marquez. Jadi, Cak, memang ini adalah hasil gambaran kepada kita semuanya bagaimana GP23 memang bukan lawan GP24. Terbukti Bezzecchi, ya, dari tahun kemarin yang luar biasa, tapi tahun ini memang suffering. Bezzecchi menggunakan GP23 hanya bisa nangkring di posisi ke-8 atau terpaut sekitar 8,9 detik dibandingkan dengan Pecco. Artinya inilah maksimal yang bisa dicapai oleh Bezzecchi dengan skillnya yang luar biasa tahun kemarin. Dan ke-9 adalah Morbidelli. Morbidelli adalah pembalap dengan GP24 terjelek, terburuk maksudnya, Cak. Morbidelli kali ini hanya finish ke-9 dengan gap mencapai 9,2 detik. Kemudian 10 Maverick Viñales, 11 Oliveira, 12 Alex Espargaro, 13 Alex Marquez, 14 Miller, 15 Marini. Mengejutkan, Cak. Sebelumnya cukup meremehkan Marini yang selalu di belakang, tapi ternyata pada race di Misano kemarin sebagai Italiano, Luca Marini menunjukkan bahwa dia pantas disebut orang Italia karena ternyata dia bisa menorehkan lap time dengan gap hanya sekitar 20,59 detik dibandingkan dengan Pecco. Ya, kalau memang kalkulasi secara angka ini jauh banget, Cak, tapi secara komparasi Jepang dan Eropa, Luca Marini kali ini cukup baik. Jadi gapnya hanya 20 detik. Dan pembalap Honda terbaik kedua adalah Zarco yang mengisi di posisi ke-16. Lalu Fernandez dan 18 Fabio Di Giannantonio yang mengeluhkan bahwa kondisi fisiknya masih belum fit. Dan 19 Nakagami, 20 Fernandez, dan terakhir adalah John Mir. Nah, Kang Mas, inilah gambaran kesampaian semuanya mengenai fast lap each ridernya, dan fix ternyata Pecco Bagnaia adalah pembalap yang memang pantas menjadi juara di Misano 2 ini. Sebab di sini, Cak, Pecco menorehkan lap time yang luar biasa dengan 1 menit 37,92 detik. Ini very fast. Dan teman-teman, hanya dua pembalap yang mampu menjebol tembok 1 menit 31, yakni Pecco dan Martin. Dan teman-teman, lap time ini gila. Sebab lap time ini kita bandingkan dengan beberapa tahun ke belakang, ini adalah lap time kualifikasi, Cak. Tapi ternyata Pecco dan Martin mampu menorehkan dengan race sprint. Ini luar biasa karena memang para pembalap menggunakan ban tipe soft belakang, walaupun tidak sama dengan softnya kualifikasi, tapi tetap menjadi gambaran kita semuanya bahwa sekarang MotoGP memang gila, kencang banget, ya. Jadi race pace-nya memang tidak bisa kita bandingkan dengan masa lalu, yang mana sekarang sudah improve hampir 1 detik dibandingkan dengan masa lalu. Gila, Cak. Jadi teman-teman, Pecco is the fastest rider, disusul oleh Martin dengan 1 menit 30-an. Lalu baru Enea Bastianini ketiga, dan ternyata, Cak, Marc Marquez nongkrong di posisi keempat secara fastest lap each ridernya. Jadi dia adalah pembalap terkencang dengan GP23, dan hanya Marquez yang bisa nempel pada
pembalap yang menggunakan GP24. Lalu kelima adalah Pedro Acosta yang super fast. Pedro hanya ya kalah sedikit banget dibandingkan dengan Marquez. Pedro ini menunjukkan bahwa dia memang spesial, dia istimewa, karena bagaimanapun dengan kondisi masih limitasi, ternyata Pedro mampu menjadi pembalap terkencang dengan mesin KTM. Kemudian Alex Espargaro ya Cak ya, ke-6 yang juga very fast, artinya mungkin ya Aprilia saat ini sudah mencoba untuk improve, tapi problem dari Aprilia adalah konsistensi. Ke-7 Miguel Oliveira, 8 Maverick Viñales dan lain sebagainya, dan paling terakhir adalah Augusto Fernandez. Ini adalah gambaran kesamaan semuanya Cak, bagaimana masing-masing pembalap yang ternyata juga Fabio secara time attacking nggak terlalu istimewa. Artinya bisa kita simpulkan Fabio ini bisa merangsek ke-7 gara-gara konsistensinya. Jadi gara-gara dia mampu pace-nya itu konsisten, dijaga terus seperti itu. Karena kalau time attacking memang secara kecepatan mereka masih kalah jauh dibandingkan dengan Ducati. Kemudian yang kita lihat juga di sini Cak, kita intip mengenai Honda. Dan teman-teman, untuk Honda ternyata yang menorehkan lap time attackingnya ya, maksudnya time attacking bagus adalah Johann Zarco, dan itu pun mengisi posisi terkencang ke-16. Wah, ini panjang banget ya, maksudnya jauh banget ya Cak, kalau kita bandingkan ya, gapnya dibandingkan dengan para pembalap Ducati, karena terbaik dari Honda time attackingnya pun ternyata masih terpaut 1,91 detik dibandingkan dengan Pecco pada saat race sprint kemarin. Nah teman-teman, kita akan ngintip sekarang terakhir adalah world standing. Dengan kalahnya Martin, ternyata bisa kita simpulkan bahwa Pecco merangsek dan Pecco akhirnya memangkas gapnya kembali. Dan inilah gambaran dengan juaranya Pecco. Ternyata akhirnya Pecco Bagnaia mampu mendekatkan angka dari 7 terpaut kemarin hingga sekarang adalah 4 angka. Artinya Cak, dengan angka poin 321 poin ya untuk Martin, Pecco kini mengoleksi 317 poin. Artinya ada gap 4 poin dan ini nggak jauh, sama sekali nggak jauh. Ini apapun masih bisa terjadi. Kemudian ketiga adalah Marc Marquez dengan 56 poin yang akhirnya sedikit ya didekati oleh Bastianini. Kemudian Bastianini 64 poin, dan kemudian ini jaraknya Cak, IWP nggak akan mention mengenai totalnya, tapi jarak dari masing-masing pembalap. Dan 5 Binder, 6 Acosta, 7 Viñales, De Antonio ke-8, Alex Espargaro 9, Alex Marquez 10, Marco Bezzecchi. Ini ternyata memang betul-betul ya, kalau kita lihat Bezzecchi terpuruk banget di tahun ini. Bahkan dengan De Antonio dia masih kalah jauh. Bezzecchi dengan GP23 hanya bisa nongkrong di posisi ke-11 klasemen sementara. 12 Morbidelli, kemudian ke-13 Oliveira, 14 Quartararo, Miller 15, dan akhirnya yang paling terakhir pastinya Cak, ini adalah Savadori. Tapi test rider ya kita nggak akan masukin, tapi yang jelas untuk pembalap tetapnya MotoGP adalah Luca Marini Cak. Nah kemudian untuk konstruktor udahlah Cak, kita nggak usah bahas Kang Mas. Konstruktor fix adalah Ducati, pertama KTM, kedua dan 3 Aprilia, Yamaha 4 dan Honda paling belakang dengan 37 poin, termasuk juga tim Cak. Tim Ducati Lenovo menguasai dengan 574 poin. Disusul Prima Pramac, Gresi ini ketiga, Aprilia, dan pada terakhirnya adalah Repsol Honda. Ini Cak gambaran bersama semuanya mengenai data di Misano 2 ya kemarin pada saat sprint race, dan itulah gambaran bersama semuanya betapa kencangnya Pecco Bagnaia kemarin Cak. Nah ngono Kang Mas ya, jadi sudah jelas padang jinglang ya IWP jabarkan semuanya. Jadi dari data yang kita jabarkan tadi Cak, bisa kita simpulkan 100% ya, mungkin 1000% mungkin ya, percentage bahwa Pecco adalah pembalap yang memang luar biasa. Pecco very fast, Pecco menguasai betul setiap jengkal dari Misano, dan hanya Martin yang mampu jabanin Pecco. Akan tetapi Cak, memang kalau kita gali secara dalam apa yang terjadi dengan Pecco dan apa yang terjadi dengan Martin, suka nggak suka Pecco ini adalah pembalap yang memang kesulitan jika di belakang pembalap lainnya. Jadi teman-teman, kalau saja Martin tidak membuat kesalahan, itu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyalip Martin. Karena jika kita perhatikan, ketika Pecco mendekati Martin Cak, selalu ada namanya temperatur increase. Jadi temperatur ban depan Pecco itu sangat sensitif dengan kondisi temperatur ban. Makanya Pecco setiap di belakang pembalap lainnya sangat sulit untuk memanage. Pecco sangat kesulitan untuk menyalip, karena ketika dia mendekati pembalap di depannya, otomatis Martin kemarin ya, dia merasakan bahwa ternyata temperatur ban naik, dan itu membuat pengendalian motor jadi nggak karu-karuan Cak. Jadi drop, dan itulah yang terjadi kemarin. Akan tetapi untunglah terjadi kesalahan dari Martin, dia lost concentration, dan Martin menyatakan bahwa ini gara-gara sinyal dashboardnya. Nah ini Cak, kita akan bahas nanti
Dan teman-teman, bagaimana dengan Marquez? Tentu saja kita nggak afdal kalau tidak mengutip langsung pernyataan dari masing-masing pembalap, termasuk juga Marquez ya. Kita akan fokus pada 3 pembalap, Cak: Marquez, Martin, dan juga Pecco. Berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Kenapa dia merasa bahwa semuanya sudah maksimal, tapi dia nggak mau lempar handuk, Cak. Walaupun secara spek dia kalah, tapi dia akan membuang jauh-jauh sugesti di sini bahwa GP23 kalah dibandingkan dengan GP24. Dia akan fight hari ini, walaupun tetap, Cak, realistis. Dia mengatakan bahwa realistis position pada dry race adalah di posisi keempat, bahkan di hari Minggu ini pun. Jadi itu kata Marc Marquez. Kita akan terjemahkan, dan inilah pernyataan dari Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Itulah hidup. Kamu mencoba dan kamu membuat kesalahan. Kamu mencoba dan kamu membuat kesalahan lagi. Masalahnya adalah ketika aku melakukan kesalahan, aku melakukannya di depan jutaan orang. Namun aku akan terus melakukannya, mencoba sampai aku berhasil, dan aku bersedia mengambil resiko itu. Aku harus memahami mengapa aku tidak merasa nyaman, oleh karena itu, aku harus mencobanya. Bahkan dalam balapan, aku hampir crash berkali-kali. Aku melihat data mereka, Bagnaia dan Martin memang memiliki sesuatu yang lebih. Kadang-kadang dalam kondisi tertentu, aku dapat menyelamatkan situasi tersebut. Tetapi hari ini, meskipun aku memulai dari barisan depan, aku rasa aku masih akan tetap finish di posisi keempat, dan memang itulah paceku. Itulah kecepatan maksimalku, dan tujuanku besok juga meraih posisi 4. Toh itu bukan posisi yang buruk. Pecco dan Jorge sangat kencang. Mereka bagus, mereka melaju dengan cepat, mereka tahu motornya dengan baik, mereka menguasainya, dan sepertinya ketika trek memiliki cengkraman yang besar, GP24 sangat kuat. Hari ini dalam balapan, mereka melaju lebih cepat dari waktu kualifikasiku. Ini berarti mereka memanfaatkan potensinya semaksimal mungkin. Tapi aku tetap optimis bahwa kami memiliki motor yang kompetitif. Terbukti aku masih bisa menang dengan motor ini. Jadi tujuanku bukanlah menjadi pembalap terbaik GP23, namun tetap menjadi yang terdepan dengan Ducati. Sebab ketika kalian mulai berpikir bahwa kamu memiliki motor lebih tua 1 tahun, kalian akan merasa ragu. Aku tidak ingin ragu, karena memang inilah yang kami miliki sekarang. Aku baru saja meraih 2 kemenangan, dan ini memberimu rasa percaya diri untuk berusaha lebih keras, walaupun hal itu juga membuatmu melakukan kesalahan, karena terkadang hal itu tidak berhasil. Ketika kamu berada dalam situasi yang buruk, kalian akan memutuskan untuk berhenti beberapa saat, tetapi ketika hasilnya datang, kamu akan melanjutkan. Di kualifikasi, aku menorehkan waktu yang aku lihat akan sulit untuk ditingkatkan. Aku sudah mencoba namun crash, tetapi penting untuk mencoba. Aku sudah mengatakan pada hari Kamis bahwa tujuanku adalah tetap berada di 4 besar. Sejak awal tahun, aku belum merasa nyaman dengan ban baru. Terkadang di tikungan tertentu, aku lebih cepat saat ban sudah terpakai selama 6 atau 7 lap. Aku harus mengerti kenapa. Di MotoGP, banyak perangkat elektronik yang akan memaksa gaya berkendaramu menyesuaikan. Tetapi aku kesulitan ketika ban belakang memiliki cengkraman yang sangat kuat. Aku tidak terbiasa. Sepanjang karirku, aku biasa melakukan temp attacking dengan cara yang sangat berbeda, dan ini adalah hal yang paling sulit untuk dirubah. Kita lihat saja nanti apakah akan menjadi kendala di tahun depan. Aku akan terus berusaha. Di beberapa GP aku berhasil, seperti di Austria. Namun kami menggunakan ban dengan case yang berbeda. Bukan karena ini GP kedua, tetapi ada kondisi yang berbeda. Aspal Misano Race 2 jauh lebih banyak cengkraman. Ini membuat kalian dapat menggunakan lebih banyak torsi dan rebah maksimal. Dan ini adalah kondisi yang membuatku kesulitan. Di Aragon sangat licin, dan itulah kelebihanku. Aspal licin aku sukai karena aku bisa mengoptimalkan grip dengan feelingku. Yes, itu, Cak, kata Marquez, Kang Mas. Jadi PR Marquez dari pernyataan Marc adalah pada saat traksi ban memiliki cengkraman yang sangat kuat, dia sangat sulit untuk mendapatkan ritme maksimal. Itu yang tidak terjadi pada Martin dan juga Pecco, Cak. Justru pada kondisi yang low traction, ya, jadi cengkraman yang lemah, ternyata Marquez merasa bahwa dia mampu mengoptimalkan, karena secara feeling, semuanya kan ketajaman feeling, Cak. Bisa membuka gas berapa sudutnya, kemudian juga kemiringannya berapa, dan itu yang dimiliki oleh Marquez. Makanya, Cak, pada kondisi dry race, maka Marquez kesulitan karena dia nggak mampu mengoptimalkan. Ini beda dengan Martin dan juga Pecco. Itu kata Marquez, Cak, langsung. Jadi teman-teman semuanya gamblang ya, bahwa kemarin Misano memang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Misano kemarin memiliki traksi ban melimpah, dan itu ternyata membuat performa Marc maksimal di sana, sementara
performa dari Pecco dan Martin luar biasa, termasuk juga Enea Bastian ini. Kita akan fair katakan semuanya secara jelas dan gamblang kalau nantinya Marquez menggunakan GP25 masing-masing. Taruhlah nih Cak, tahun depan nih Marquez menggunakan motor yang sama dengan Pecco dan Marquez kalah, nggak juara dunia, contohnya ya. Ini kita harus akui bahwa Marquez memang kalah dibandingkan dengan Pecco. Tapi dengan kondisi sekarang ini Cak, dengan komparasi motor yang berbeda, karena IWB tahu betul secara teknis bagaimana, jadi kita nggak bisa komparasikan atau kita nggak bisa bandingkan secara head to head, apple to apple, bahwa Marquez sudah usai, Marquez kalah dibandingkan dengan para pembalap Ducati seperti Enea, Martin dan juga Pecco. Itulah kenapa Max selalu mengatakan, ya untuk menjadi juara dunia harus menggunakan the same weapon, harus menggunakan senjata yang sama. Dia itu realistis Cak, bahwa ya dia tahu bagaimana satelit, jadi dia sangat paham bagaimana dia harus melangkah, dan itulah kenapa kita tunggu tahun depan Cak untuk membuktikan apakah memang betul Marquez sudah usai atau memang sebenarnya Marquez masih memiliki skill yang di atas rata-rata. Kita tunggu saja tahun depan ketika menggunakan GP25, dan fix kalau untuk Misano, sudah tekankan kemarin pada kondisi dry race Pecco akan juara, Marquez akan kesulitan, dan Mark pada kondisi wet race Ibu katakan Marquez akan juara. Itu yang Ibu katakan kemarin, sama coba buka lagi video kemarin. Karena memang dari pace-nya sudah kalah dibandingkan dengan Pecco dan Martin. Ya, itu ya teman-teman ya mengenai Marquez. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Martin. Bagaimana dengan Martin? Cak, Martin ternyata menyalahkan dashboard ya. Jadi teman-teman kemarin kan Martin mendapatkan warning mengenai notifikasi yang akan muncul di dashboard mengenai track limit. Dan itu muncul pada saat dia di tikungan yang cukup tricky, dan itu membuyarkan konsentrasinya. Itu kata Martin, sehingga dia melebar sedikit 2 meter dari yang seharusnya racing line seharusnya, dan itu membuat celah atau open pintu terbuka ya buat Pecco untuk masuk, dan itu membuat akhirnya Martin kalah dibandingkan dengan Pecco. Itu kata Martin, dan kita akan terjemahkan seperti apa sih pernyataan lengkap Martin. Dan ini kata Martin yang menyalahkan sinyal dashboard, dan dia berharap nextnya mungkin dari tim akan mengirimkan sinyal itu pada kondisi jangan tikungan. Itu kata Martin. Berikut kata Jorge Martin yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku melakukan kesalahan kecil yang harus aku bayar mahal. Aku kehilangan konsentrasi ketika menerima peringatan track limit pada indikator dashboard sehingga merusak konsentrasiku. Aku sedikit melebar dan ini membuat Pecco menyalipku. Aku rasa mungkin tim harus bisa memahami di titik mana yang paling aman untuk mengirimkan pesan kepada pembalap. Aku tidak tahu kapan manajemen balapan bisa mengirim pesan ini, tetapi yang pasti jika muncul di tikungan itu bisa menjadi masalah. Awalnya aku kehilangan 1 detik, kemudian aku berhasil memperkecil jarak, jadi mungkin 2-3 lap aku bisa mencoba menyerang. Ini memberiku kepercayaan diri jelang balapan besok. Di track lain aku lebih kesulitan, tapi di sini kami sangat dekat. Ya, dengan medium aku merasa sangat baik dan cocok dengan setup motorku. Aku melihat dengan ban soft Pecco punya margin. Jadi untuk besok aku lebih percaya diri, aku akan berusaha lebih fokus. Hari ini Pecco, Enea, dan aku memberikan sesuatu yang lebih di track. Pecco tidak ada masalah di belakangku, begitu pula aku ketika dia menyalipku. Aku mengikutinya beberapa lap tanpa masalah. Hal positifnya adalah besok terbuka, akan menjadi pertarungan karena kami tidak bisa melarikan diri. Aku sendiri sangat puas dengan performa kami. Aku tahu kami semua akan kompetitif, tetapi ini luar biasa. Hanya 2 minggu, kemudian kami menjadi lebih cepat. Sungguh gila sebagaimana pembalap terkuat mampu membuat perbedaan. Ini aku menjaga kecepatan tetap tinggi pada 1 menit 31 detik setidaknya selama 6 lap. 2 atau 3 tahun lalu ini adalah rekor kualifikasi, tapi sekarang ini adalah era baru dan aku menikmati menjadi bagian darinya. Yes, itu Cak, kata Martin. Jadi jelas ya, Martin menyalahkan dashboard ya, indikator, dia lost concentration, jadi lost konsentrasinya hilang beberapa detik, dan itu membuat akhirnya pintu terbuka dan dimasuki oleh Pecco. Ya, apapun itu Cak, race is race, ya nggak usah banyak alasan, kalau kalah ya kalah, karena kalau kita perhatikan Pecco luar biasa. Pada saat Pecco sudah di depan, itu sudah hilang, itu aja. Kalau Pecco udah di depan, selama yang kita tahu, Pecco akan mampu menjaga ritmenya dan biasanya dia akan melebarkan gap. Kenapa Cak? Jadi teman-teman, Ibu sudah tekankan tadi di awal video, Pecco ini memiliki kekuatan pada saat dia banyak fresh. Artinya ketika tidak ada penghalang di depannya, dengan temperatur ban yang bisa dijaga, Pecco very fast. Tapi kalau dia di belakang pembalap lainnya, Pecco agak gedodoran Cak untuk manage bannya. Jadi selama yang kita tahu, Pecco kalau sudah terperangkap atau terjebak di belakang pembalap lainnya, dia kesulitan, dia biasanya agak sulit untuk menyalip. Ya itulah balapan ya Cak ya. Makanya Martin mentalnya ini Cak, Martin selalu mentalnya kalau sudah di
gedor ya, sudah dipepet, kadang-kadang sering banget ya dia melakukan kesalahan yang keras kayak, yang melebar kayak, itu yang kita lihat. Ini beda dengan Peko yang sangat rapi. Oke teman-teman, yang terakhir adalah Peko Bagnaia. Apa kata Peko setelah dia bisa mengalahkan Martin? Dan inilah kata Peko yang kita terjemahkan dari MotoGP. Lap terbaikku hari ini memungkinkanku merangsek walaupun aku melorot ke baris kedua. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kami berusaha keras setelah kehilangan posisi di awal. Aku terjebak di belakang Binder, tetapi aku memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi aku langsung mengejar Martin, dan 5 atau 6 lap sebelumnya aku sudah mulai berpikir untuk menyalip. Lalu aku melihat celahnya dan berpikir, oke, aku akan masuk sekarang. Baru pada lap pertama, ketika aku berada di depan, tanpa berusaha keras, aku meningkatkan 3 sektor pertamaku dan ini membuatku sangat senang. Tidak mudah untuk melakukan putaran dengan kecepatan ini, tetapi kami bekerja dengan sangat baik. Aku rasa besok akan menjadi pertarungan serupa dengan Jorge. Tetapi memulai seperti ini adalah hal yang sempurna. Kemarin Jorge dan aku sangat cepat, sementara Enea sedikit menderita. Tapi mari kita lihat, karena dalam balapan jarak jauh, Enea selalu sangat cepat di akhir lap. Jadi menurutku dia akan berada di sana juga. Suhu yang lebih rendah membantuku lebih dekat dengan pembalap di depan, tetapi masalahnya selalu sama. Begitu pula aku berada di depan, aku tidak lagi mengalami masalah dengan ban depan. Jadi aku pikir kami akan terus mengalami masalah ini sampai kita mendapatkan ban baru. Sangat penting untuk langsung berada di depan, karena tekanan ban depan sebuah aspek yang perlu kami tingkatkan sedikit untuk besok. Besok aku rasa akan sedikit berbeda, tapi hari ini aku tidak akan menerima jika finish di posisi kedua, karena aku tahu potensi yang tidak bisa aku sia-siakan. Jadi aku tahu aku punya itu dan aku berusaha dengan segala cara untuk tetap dekat dengan Jorge. Tapi itu selalu rumit dengan rival seperti dia karena Jorge sangat kuat. Kita lihat saja besok, yes, itu kata Pekoca. Nah, teman-teman, jadi kalau kita melihat atau mencermati pernyataan masing-masing pembalap, fix memang kita bisa tekankan strategi itu penting. Sekali lagi, strategi itu penting. Kenapa, Cak? Karena Jorge Martin kemarin start dengan sangat baik di depan, dan itu membuat agak kesulitannya Peko. Karena Peko ketika terperangkap di belakang pembalap lainnya, dia merasa bahwa temperatur ban cukup cepat naik dan itu membuat dia harus hati-hati banget. Jadi akan sangat sulit untuk menyalip. Itu yang pertama. Kedua adalah ban. Ternyata teman-teman dari konfirmasi kita dapatkan, entah itu dari Peko, entah itu dari Martin merasa jika menggunakan ban belakang soft, jadi teman-teman kemarin pembalap yang race di sprint rata-rata menggunakan ban depan medium dan belakang tipe lunak atau soft. Itu memang ya dimaklumi, Cak, karena kan lapnya hanya 12 putaran dan itu memungkinkan. Tapi besok atau hari ini, maksudnya saya hari ini race tidak mungkin menggunakan ban tipe soft belakang karena long race ya. Long race ini kan membutuhkan ban yang lebih keras dan itu biasanya rata-rata pembalap hari ini prediksi kita akan menggunakan ban belakang medium. Dan kata Martin ketika menggunakan ban medium secara race pace Martin merasa pede. Ini beda dengan soft yang mana Peko memang sangat unggul dengan tipe ban belakang soft. Jadi kita lihat saja seperti apa nantinya, Cak, karena masing-masing pembalap memiliki rasa pede. Jadi kita lihat nanti pertarungan antara Peko dan Martin. Apakah Marquez akan mampu merangsek ke depan? Cak, selalu WP tekankan dari kemarin ya, dari analisa lap time ya, at least dari analisa kita ya, data pada kondisi dry race Marquez akan kesulitan karena race pace dia selalu tertinggal 0,2 sampai dengan 0,3 detik per lapnya. Itu per lapnya, Cak. Jadi kalau kita kalkulasi secara total ya akan banyak, karena kemarin ada komen nih, Cak, IWP lebih banget sih, hanya beda 0,2, 0,3. Nah, ini komen yang nggak paham nih. Makanya teman-teman, setiap detik ya 0,1, 0,2 itu sangat berguna pada MotoGP. Makanya setiap jengkal apapun yang terjadi pada MotoGP, mereka akan berusaha keras untuk mengungguli. Itu yang menjadi target para tim. Sebab 0,1 itu berguna bagi mereka untuk mencoba untuk ya memberikan gap lah ya. Karena 0,1, 0,2 per lapnya itu very valuable, sangat bernilai. Makanya mereka akan mencoba untuk ya mencari setiap jengkal itu supaya mereka bisa mencoba untuk melebarkan gap. Itu ya, Cak, intinya kira-kira sekian informasi konsumen semuanya tentang Misano kemarin. Dan sekarang sampean komen di bawah, Cak, kira-kira jagoan sampean siapa hari ini. Dan sekali lagi, kalau sampean fans Marquez berdoalah hari ini hujan, tapi kalau sampean fans Peko berdoalah hari ini kering. Itu aja, Cak, saran dari IWP. Ya, Kang Mas ya, sampean komen di bawah. Dan kalau sampean suka video sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampean sholat lima waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.